Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Etik Latifah dari SD Negeri 1 Agisana, calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Kali ini saya akan menyampaikan tugas 2.3.A.6 demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktik coaching. Pada kegiatan demonstrasi kontekstual praktek coaching kali ini terdiri dari 3 calon guru penggerak yang masing-masing diperankan oleh Etik Latifah sebagai pengamat, Hafsah Hafidatur Rahmah sebagai coach, dan Murniasi sebagai coachee. Marilah kita saksikan bersama-sama demonstrasi coaching berikut. Assalamualaikum Bu Murni. Waalaikumsalam Bu Hafsah. Alhamdulillah ya, akhirnya kita ketemu lagi Bu nih Bu Ya. melalui Google Meet ini. Betul sekali Bu Hafsah. Kita ketemu kemarin saat kita di ruang kolaborasi sesi 1 dan 2. Oh iya betul Bu. Oh iya Bu. Gimana nih Bu kabarnya Bu Murni hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Hafsah. Semoga jenengan juga sehat selalu. Gini loh Bu Hafsah, saya itu lagi galau berat. Saya ingin curhat Bu. Bu Hafsah berkenan enggak? Boleh Bu, dengan senang hati saya siap menjadi curahan hati Bu Murni nih. Insya Allah saya siap, insya Allah. Bagaimana Bu? Sebenarnya saya ingin saran dan masukan dari Bu Hafsah. Ceritanya begini Bu, di sekolah saya kan kemarin habis ada akreditasi dan kebetulan saya itu yang disupervisi oleh pengawas Bu Hafsah. Wah, pastinya keren Bu. Disupervisi sama pengawas, hebat itu loh. Terus gimana itu Bu? Saya galau Bu, nggak keren tapi saya galau banget. Sewaktu saya disupervisi oleh pengawas tuh ya, saya itu katanya dalam pembelajaran kelompoknya itu anak-anak itu kurang aktif, kurang semangat dalam belajarnya. Padahal saya sudah menggunakan metode yang sudah diterapkan di kelas lain, juga menggunakan metode itu, model itu di kelas lain berjalan dengan lancar. Tapi kata pengawas, dalam pembelajaran di kelas 9A kemarin itu saya belum menerapkan pembelajaran sosial dan emosional secara maksimal, sehingga murid-murid itu dalam belajarnya, dalam berdiskusi kelompoknya tidak aktif atau kurang aktif Bu. Begitu Bu, jadi saya jadi galau. Wah, ya. Lah kalau menurut Bu Murni sendiri gimana itu Bu? Apa betul itu Bu Murni belum menerapkan pembelajaran sosial dan emosional secara maksimal Bu? Yakin itu? Waktu saya disupervisi pengawas, saya sudah berusaha membuat RPP yang menggunakan RPP model sosial dan emosional Bu. Tapi itu murid-murid masih kurang antusias dan tidak aktif. Kalau boleh tahu Bu,
apa yang sudah Ibu lakukan nih dalam menerapkan pembelajaran sosial dan emosional kemarin, Bu? Saya pikir saya kemarin sudah berusaha maksimal menerapkan pembelajaran sosial dan emosional dengan mengawali dengan ice breaking begitu. Anak-anak juga semangat sih kelihatannya di awal. Yang sudah Bu Murni lakukan, yang sudah Bu Murni terapkan itu sudah bagus kok menurut saya. Kalau menurut Bu Murni, apakah langkah Bu Murni semua kebutuhan sosial emosional murid itu sudah terpenuhi, Bu? Saya ingat kembali ya. Astagfirullahaladzim, Bu Rahma, saya kelupaan. Saya belum menerapkan semuanya, Bu, dari pembelajaran sosial dan emosional. Baru menerapkan yang kesadaran diri itu baru 1. Berarti kebutuhan murid belum terpenuhi semuanya dari pembelajaran sosial emosional yang berisi keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan anak untuk dapat bertahan dalam masalah sekaligus memiliki kemampuan memecahkannya. Itu belum terpenuhi, Bu Rahma. Ya. Kalau saya pikir Bu Murni itu sudah paham betul itu tentang pembelajaran sosial emosional. Terbukti tadi itu penjelasan Ibu barusan itu mengenai pembelajaran sosial emosional sudah bagus. Kalau menurut saya mungkin karena ditungguin Ibu sama pengawas, mungkin jadi Bu Murni kurang fokus. Maaf nih Bu Murni nih. Mungkin maaf nih Bu, saya mau tanya nih, apa yang sudah Bu Murni terapkan nih dalam pembelajaran sosial dan emosional di kelas, apa saja maksudnya yang harus diperhatikan nih oleh Bu Murni dalam pembelajaran sosial dan emosional? Yang sudah saya terapkan yaitu kompetensi memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi atau kesadaran diri. Begitu, Bu Hafsah. Kemampuan apa nih Bu yang harus dilakukan sebelum melakukan pembelajaran sosial emosional? Oh ya Bu, nanti saya ingat kemarin habis elaborasi ya. Saya materinya saya taruh di folder lain, saya baca nih Bu, saya cari dulu. Silakan. Ini di folder kemarin di elaborasi, sebentar. Nah, ini ketemu Bu. Saya baca. Oh iya Bu, silahkan. Saya bacakan. Ibu tolong dibacakan, tolong dibacakan. Ya. Pembelajaran sosial emosional dapat dikembangkan dalam 3 bentuk implementasi: pengajaran eksplisit, integrasi praktik, mengajar guru dan kurikulum akademik, dan penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, serta penguatan kompetensi sosial emosional kepada PTK KSE. Yang dikembangkan adalah yang pertama, kesadaran diri, yaitu mampu memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi konteks kehidupan. Yang kedua, manajemen diri, yaitu kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Dan yang ketiga, kesadaran sosial, kemampuan untuk memahami sudut pandang dan berempati dengan orang lain, termasuk dengan mereka dengan latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda, Bu. Begitu. Terus yang keempat yaitu keterampilan berelasi. Keterampilan berelasi yaitu kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat
dan suportif, kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Terus yang terakhir, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan, membangun berdasarkan atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan rasa aman dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan diri sendiri, kelompok dan masyarakat. Begitu Bu Hafsah. Ternyata banyak sekali nggih yang harus dipenuhi dalam pembelajaran sosial dan emosional nggih Bu. Oh iya Bu, kita lanjutkan kembali nggih diskusi yang tadi nggih Bu. Siap. Gini Bu, tadi kan Ibu bilang kan tadi kan ditegur oleh pengawas nggih saat di supervisi karena belum memaksimalkan pembelajaran sosial dan emosional. Ya betul sekali ya. Nah, Bu Murni juga tadi bilang sudah melakukan salah satu kompetensi pembelajaran sosial dan emosional gitu tadi nggih. Betul. Dengan menerapkan kesadaran diri melalui ice breaking, apa sudah cukup nih menurut Ibu dengan menggunakan hanya memberikan mungkin pemahaman, penghayatan dan juga kemampuan untuk mengelola emosi atau kesadaran diri. Atau mungkin kalau ada lagi nih yang lain menurut Bu Murni. Belum Bu, masih belum maksimal menurut saya. Setelah saya baca tadi, seharusnya kan ada 5 kompetensi sosial emosional yang harus dipenuhi dalam pembelajaran sosial dan emosional. Yang pertama memberi pemahaman, penghayatan dan kemampuan untuk mengelola emosi atau kesadaran diri. Yang kedua, menetapkan dan pencapaian tujuan positif atau manajemen diri. Terus yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial. Dan yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan positif atau keterampilan berelasi. Dan yang terakhir, membuat keputusan yang bertanggung jawab Bu. Dari itu semua baru nomor 1 yang saya laksanakan. Kalau tadi kan Ibu bilang belum maksimal nggih. Maksudnya belum maksimalnya gimana Bu kalau boleh saya tahu itu Bu? Gini loh Bu Hafsah, yaitu tadi saya hanya melakukan poin yang pertama saja dalam memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi, kesadaran diri, begitu. Jadi saya belum menerapkan kelima kompetensi yang disebut di atas tadi yang saya baca. Wah, gitu nggih. Kalau boleh tahu nih Bu, gimana cara Bu Murni agar kompetensi pembelajaran sosial emosional yang sudah dilakukan tuh dapat diterapkan secara maksimal di kelas Ibu mungkin Bu, gimana Bu cara Ibu? Begini Bu, saya akan mencoba menerapkan pembelajaran sosial dan emosional secara konsisten di setiap kelas yang saya ampu agar murid-murid antusias dalam belajarnya. Dan jadi dalam setiap kelasnya saya akan menggunakan pembelajaran sosial dan emosional. Wah, rencananya Bu Murni bagus itu Bu. Nah, dari apa yang sudah Bu Murni sampaikan tadi nggih, kira-kira nih langkah apa yang mungkin Bu Murni akan lakukan ke depan agar rencana Ibu dapat terrealisasi? Yang pasti yang saya harus lakukan, saya akan sharing dulu dengan kepala sekolah dan guru-guru senior di sekolah saya Bu, terkait memaksimalkan pembelajaran sosial dan emosional di kelas yang saya ampu. Iya. Bu Murni, apakah ada hal lain nih yang akan mungkin Ibu lakukan? Selain sharing dengan kepala sekolah,
dan guru-guru senior serta rekan sejawat di sekolah, saya akan menerapkan pembelajaran sosial dan emosional yang bertujuan untuk mengembangkan 5 kompetensi sosial yang tadi saya bacakan, Bu. Ya. Begitu. Yang pertama kesadaran diri, yang kedua manajemen, yang ketiga kesadaran sosial, yang keempat keterampilan berelasi, dan yang terakhir membuat keputusan yang bertanggung jawab. Begitu, Bu Hafsah. Langkahnya Bu yang Bu Murni ambil itu sudah tepat, Bu. Saya setuju dengan ide Bu Murni itu tadi, Bu. Alhamdulillah Bu Hafsah, saya sudah merasa lega banget ini, sudah bisa curhat dengan Bu Hafsah. Begitu dalam menyelesaikan masalah ini. Syukur alhamdulillah kalau Bu Murni sudah merasa lega. Saya juga ikut lega, Bu. Lalu dari apa yang sudah Bu Murni rencanakan tadi, Bu, kira-kira komitmen apa nih yang akan dilakukan untuk menjalankan rencana itu tadi, Bu? Yuk. Gini Bu Rahma, untuk komitmen saya akan melaksanakan pembelajaran sosial dan emosional di kelas dengan konsisten, dan agar hasilnya maksimal saya harus banyak sharing dengan Bapak Ibu guru yang senior dan menanyakan kepada rekan-rekan sejawat untuk melaksanakan pembelajaran sosial dan emosional. Dan kebetulan teman satu MGMP dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia itu ada yang jadi pengajar praktik. Jadi saya bisa tanya-tanya dengan beliaunya biar bisa sharing-sharing begitu. Selain itu saya akan kolaborasi dengan teman sejawat. Begitu Bu Hafsah. Oh gitu ya, bagus. Lalu dukungan apa nih yang kira-kira akan mungkin dibutuhkan, Bu? Kalau dukungan, saya harap sih dukungan yang sepenuhnya yang saya butuhkan itu tentunya dari kepala sekolah, rekan sejawat, tentunya murid-murid juga, karena pembelajaran sosial dan emosional itu pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif seluruh komunitas sekolah. Pada proses ini memungkinkan siswa untuk menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif yang lain. Begitu. Rencana saya akan lebih banyak belajar Bu Hafsah dan mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional ini untuk saya lakukan di setiap kelas yang saya ampu, sehingga anak-anak menjadi semangat dan antusias dalam belajarnya. Wah, itu ide yang bagus Bu Murni. Semoga nih ide yang Ibu dapat itu segera terrealisasi dan sehingga pembelajaran yang dilakukan membuat murid-murid antusias dan semangat, Bu. Amin ya Allah, amin. Terima kasih Bu Hafsah untuk waktu mendengarkan curhatan saya. Alhamdulillah sekarang saya merasa lega. Semoga kita dapat menjadi guru yang selalu bisa menuntun dan bisa menjadi fasilitator bagi mereka, memberi semangat sehingga terwujudlah merdeka belajar dan terwujud kita mewujudkan profil pelajar Pancasila tentunya. Amin. Iya Bu, sama-sama Bu, sama-sama. Oh ya, maaf Bu Hafsah, saya ini ada jam kelas jurnalistik Bu dengan anak-anak untuk editing naskah puisi yang bersama-sama dengan itu membuat puisi antologi bersama melalui majalah digital yang kelas jurnalistik itu. Mohon maaf ya Bu, saya sudahi dulu. Sekali lagi saya ucapkan keren, Bu. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan coachingnya untuk saya. Wah, keren Bu, di tingkat SMP anak-anak sudah gabung dengan kelas jurnalistik. Menurut saya itu hebat sekali Bu. Semoga sukses selalu Bu. Alhamdulillah. Terima kasih doanya Bu Hafsah. Juga sehat selalu untuk menyertai Bu Hafsah semuanya. Keluarganya Bu Hafsah juga sehat, sukses selalu. Begitupun dengan Ibu Murni dan keluarga. Terima kasih Bu Hafsah. Assalamualaikum. Sama-sama.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apresiasi yang tinggi-tingginya untuk Bu Murni dan Bu Hafsah. Bu Murni selaku koci dan Bu Hafsah selaku coaching. Ya. Nah, di sini saya berperan sebagai pengamat. Saya telah mengamati jalannya praktik coach dan coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Hafsah dan Bu Murniasi, sungguh luar biasa. Berdasarkan 4 aspek model alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan yang keempat tanggung jawab. Nah, dalam praktik coach tadi, coach sudah menyampaikan tujuan coachingnya pada saat berdiskusi tentang masalah untuk mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh Bu Rahma. Coach juga sudah menyampaikan pertanyaan pembuka dengan mempersilahkan Bu Murni menyampaikan permasalahannya. Coach juga sudah menyampaikan tujuan dari diskusi kegiatan coaching ini. Dan coach, yaitu Bu Hafsah, bisa memberi pencerahan, tanggapan terbuka untuk menggali tujuan dari kegiatan coaching yang tadi dilakukan. Kemudian, dari aspek identifikasi, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada identifikasi potensi coaching. Pada proses identifikasi ini ada dan jelas. Dengan melihat pertanyaan yang diberikan bersifat terbuka dan mampu mengeksplorasi coaching, memberikan respon dengan lancar dan nyaman. Potensi dan alternatif solusi tergali. Kemudian untuk coach juga sudah berperan sebagai komunikator yang asertif, yang aktif, memberikan tanggapan dan umpan balik. Kemudian dari rencana aksi, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coaching dalam menyelesaikan permasalahannya. Di sini coaching sudah memberikan pertanyaan terbuka dan reflektif yang mengarah pada pengambilan keputusan mandiri yang akan dilakukan coaching mengenai rencana aksi coaching dalam menyelesaikan permasalahannya. Coach membuat coaching mengeksplorasi jawaban sehingga menjadi jawaban yang lebih spesifik. Kemudian dilihat dari aspek yang terakhir, yaitu tanggung jawab, untuk mengarahkan coaching mengambil komitmen dalam menjalankan aksinya. Coaching juga secara mandiri mampu membuat komitmen yang berbasis Tirta. Jadi menurut pengamatan saya, dalam praktek coaching tadi yang disampaikan oleh Bu Hafsah dan Bu Murniasi itu sudah bagus sekali karena sudah sesuai dengan alur percakapan Tirta. Semoga apa yang sudah dipraktekkan kita ya itu akan bermanfaat bagi kita, bagi lingkungan kita, dan bagi orang-orang yang membutuhkan. Demikian pengamatan yang saya lakukan terhadap praktek coaching tadi. Terima kasih untuk segala sesuatunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi praktik coaching dari kami bertiga. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.